Halo, salam jumpa lagi dengan saya Mas Ano Mahameru. Kali ini kita akan membahas soal apa yang sudah saya tulis artikel tadi pagi di media sosial saya, yaitu tentang Minak Jinggo antara cerita dan sebuah pesan. Jadi kita simak. Cerita Minak Jinggo ini tentu sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Jawa Timur, di mana pemberontakan Adipati Belambangan kepada Majapahit dikarenakan sang putri atau sang ratu ingkar janji. Setelah sang Minak Jinggo memenangkan pertempuran melawan Kebu Marjuet. Setidaknya ada dua versi kisah ini, yaitu saya membaginya menjadi dua, yaitu antara barat dan timur. Tapi untuk kali ini kita tidak akan membahas soal historikalnya, tetapi akan mencoba membahas dan menguak apa pesan yang ada di dalam cerita ini. Untuk cerita di barat menyebutkan bahwa sang Menak Jinggo ini buruk rupa dan menyerupai, maaf, anjing. Dan untuk cerita timur, untuk masyarakat Banyuwangi sendiri mengatakan bahwa Menak Jinggo ini adalah seorang kesatria yang sangat tampan. Jadi, yuk kita akan bahas satu persatu masalah penggambaran tokoh-tokohnya. Baik, yang pertama adalah Kebu Mercuet atau Kebu Mancuet, banyak yang menyebutnya semacam itu. Ini adalah sosok raja raksasa penguasa Belambangan kala itu yang berambisi mengalahkan Majapahit dan meminang Ratu Kencana Wungu menjadi istrinya. Di sini saya akan mencoba mengartikan sosok seorang kebu atau perwatakan hewan kerbau ini adalah perwatakan seorang yang tangguh dan sangat bekerja keras. Untuk yang kedua adalah sosok Minak Jinggonya sendiri, digambarkan sebagai seorang kesatria yang sangat gagah berani dan mengalahkan Kebu Mercuet. Di sini seorang Minak Jinggo bersenjatakan sebuah gada. Minak Jinggo sendiri setelah peperangan tersebut digambarkan menjadi buruk rupa dan menyerupai seekor, maaf, anjing. Di sini hewan anjing sendiri adalah menggambarkan tentang kesetiaan, di mana kesetiaan pada sang majikan, kesetiaan kepada negara dan lain sebagainya. Sedangkan gada wesi kuning sendiri adalah salah satu senjata dari Wisnu, juga bisa menggambarkan bahwa pada saat Blambangan berdiri, mayoritas penduduk Blambangan adalah penganut Hinduisme. Tokoh selanjutnya adalah Damarwulan, seorang kesatria yang putra dari Patih Udara yang magang menjadi bekatik atau pengurus kuda di Majapahit. Karena kesaktiannya, Ratu Kencana Wungu meminta bantuan pada Damarwulan untuk mengalahkan Menak Jinggo. Sebenarnya kalau urusan kesaktian Menak Jinggo jauh lebih hebat, tetapi karena tipu daya dan ketampanannya, Menak Jinggo berhasil memperdaya para istri Menak Jinggo, yaitu Wahito dan Puyengan, untuk memberitahu apa kelemahan Menak Jinggo. Dan di situ akhirnya Menak Jinggo kalah oleh Damarwulan. Damarwulan sendiri bisa diartikan sebagai wahyu keprabon dari sebuah tahta, yaitu Mojopahit. Sosok keempat adalah Putri Kencana Wungu atau Ratu Kencana Wungu. Di sini adalah menggambarkan kekuasaan mutlak yang dimiliki seorang ratu dengan simbol kereta kencananya. Jadi kawan, di sini saya cuma
membahas 4 tokoh itu saja. Untuk tokoh-tokoh lainnya nanti bisa kita sambung di episode selanjutnya. Jadi menurut saya cerita ini bukan hanya sebuah olok-olok untuk Belambangan sendiri atau terkesan olok-olok untuk Belambangan, tetapi menyimpan sebuah makna yang begitu dalam dari seorang penulis yang ingin menyembunyikan bahwa Belambangan adalah sebuah negeri yang hebat, yang luar biasa, tapi karena dibuat atas dasar permintaan dari company saat itu, jadi dibuat seolah ini adalah olok-olok untuk Belambangan. Tapi tidak ada yang tahu, semua hanya perkiraan yang saya pelajari, yang saya dalami selama ini. Jadi terima kasih telah menonton. Saya hanya mengabarkan Anda semua yang menentukan. Terima kasih. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.